Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di akun YouTube channel saya dalam hal tentang kepenyuluhan agama Islam. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu stay tune, menunggu konten-konten yang saya bagikan, dan tentu saja kita garis bawahi bahwa apa yang saya sampaikan itu kita pada intinya adalah belajar bareng, sinau bareng. Jadi saya membuka seluas-luasnya kepada teman-teman untuk memberikan masukan, kritikan yang membangun. Bisa teman-teman cantumkan di kolom komentar. Nah, pada bulan puasa ini, tentu sebelum masuk ke materi, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada teman-teman semuanya. Semoga diberikan kesehatan selalu, kelancaran, dan semoga ibadah kita yang biasa kita lakukan semakin meningkat di bulan Ramadan ini dan selalu continue akhirnya di ba'da Ramadan sampai seterusnya, seperti itu. Dan pada bulan Ramadan ini insya Allah saya akan membagikan konten tentang hal keagamaan. Insya Allah pada hari-hari efektif di hari Senin sampai Jumat, bisa teman-teman nantikan. Dan saya tunggu dukungan, like, subscribe, dan komentarnya. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman semuanya tentang 4 macam batal puasa, yang mana harus qadha dan yang mana harus membayar fidyah. Jadi ada beberapa orang atau orang-orang yang tidak melaksanakan puasa atau memutuskan puasanya karena disebabkan oleh beberapa hal. Nah, setiap alasan itu mempunyai konsekuensi hukum dalam ibadahnya. Nah, konsekuensi hukumnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah qadha itu nyarutang. Yang kedua adalah membayar fidyah. Jadi membayar fidyah itu adalah pembayaran yang dilakukan karena puasa yang tidak dapat dilaksanakan. Nah, ada 4 hal. Yang pertama adalah seseorang yang wajib mengqadha puasanya dan juga wajib membayar fidyah. Jadi siapakah golongan orang-orang yang meninggalkan puasa tapi ketika konsekuensi hukumnya dia harus mengqadha juga dan dia juga harus membayar fidyah. Yaitu yang pertama adalah seseorang yang tidak melaksanakan puasa karena mengkhawatirkan orang lain. Jadi dia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan orang lain dan bukan karena mengkhawatirkan dirinya sendiri, yaitu seperti ibu menyusui. Nah, ibu menyusui itu dia sebenarnya bisa untuk berpuasa, tapi karena dia mengkhawatirkan bayinya, karena bayinya membutuhkan ASI dan ASI itu akan semakin keluar banyak, atau kalau dalam istilah bahasa Jawa itu akan bancar. Nah, bancar itu keluar banyak airnya, ASInya itu kalau asupan makanannya juga terpenuhi, kan seperti itu. Nah, selain dari itu juga vitamin-vitaminnya, kandungan makanan yang dimakan oleh ibu tersebut, kan seperti itu. Jadi karena dia mengkhawatirkan bayinya, anaknya, maka dia memutuskan untuk tidak berpuasa. Itu yang pertama. Dia wajib membayar dia wajib membayar fidyah dan juga wajib mengqadha sebesar atau sepanjang atau selama berapa hari dia meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Jadi kalau dia 1 bulan full tidak berpuasa, maka dia wajib untuk mengqadha 30 hari yang ia tinggalkan dan wajib membayar fidyah setiap hari. Jadi kalau dia 30 hari berarti ya 30 hari dia harus membayar fidyah. Nah, membayar fidyahnya itu seberapa? Kalau diterjemahkan, dikonversikan ke Indonesia,
maka membayar fidyah itu harus menggunakan bahan pokok. Bahan pokok kita itu adalah beras. Jadi kalau dulu pada zaman Rasul itu besaran fidyah itu 1 mud. Kalau 1 mud itu bisa kita konversikan sekitar 7 ons beras, 7 liter gitu ya, 7 liter beras. Nah, bisa pakai beras atau juga bisa pakai uang. Jadi kalau kita konversikan 7 on atau 7 liter beras itu piro duite kan gitu. Jadi bisa konversikan di zaman sekarang. Jadi kalau mungkin sekarang beras lagi mahal, ya kita mengikuti harga sekarang. Kalau biasanya mungkin beras 7 liter itu bisa kita beli dengan harga 8.000, tapi kan sekarang 8.000 tidak cukup untuk membeli beras 7 liter kan, seperti itu. Nah, kita mengikuti pada zaman yang sekarang, keadaan yang sekarang. Kalau sekarang 7 liter kok 12.000 misalkan ya, kita ikuti per hari kita mengeluarkan uang 12.000 kan, seperti itu. Diberikan kepada fakir atau miskin. Nah, itu yang pertama, itu orang yang meninggalkan puasanya karena mengkhawatirkan orang lain. Nah, yang kedua adalah seseorang yang meninggalkan puasanya entah karena haid, entah karena sakit, atau karena alasan apapun, dan dia sampai Ramadan berikutnya dia belum selesai mengqadha. Jadi kalau dia mempunyai tanggungan hutang puasa 7 hari misalkan, tapi yang sarutangi baru 4 hari, misalkan kurang 3 hari. Nah, oleh karena itu dia wajib mengqadha, meneruskan qadhonya, dan dia juga wajib membayar fidyah sebesar berapa hari yang masih dia hutangkan sampai ia belum bayarkan di Ramadan berikutnya, seperti itu. Nah, teman-teman, untuk hari ini kita cukupkan di poin 1. Besok kita akan lanjut di poin 2. Maka atas apa yang saya sampaikan, saya mohon masukannya atau koreksinya. Insya Allah kita sinau bareng-bareng. Apa yang saya sampaikan ini belum tentu benar sepenuhnya, dan juga saya yakin teman-teman juga tentu sudah memiliki pemahaman yang sangat baik. Oleh karena itu kita sama-sama untuk belajar. Jadi kalau ada yang saya keliru atau penyampaian saya kurang, maka saya welcome untuk menerima masukan dari teman-teman semuanya. Oke, terima kasih atas atensinya. Semoga bermanfaat baik untuk saya pribadi dan untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.